bagaimana dong itu di tim penagihan BLBI itu kok ada ATR BPN? Ya kan ada jaminan. Kan ada jaminan. Jaminan itu kan biasanya nih ya kalau pengusaha muda, pengusaha menengah, pengusaha kecil gitu ya. Itu kan jaminannya rumahnya, tanahnya, gitu kan? Iya. Kan jarang yang jaminannya uang. Iya. Kalau orang punya jaminan, nah itu hilang kan? Jadi namanya BLBI kan? Iya. Di mana itu sekarang? Iya kan? Jadi 4 bank. Paling enggak yang gue tahu loh ya. Iya. Bank apa aja, Mas? Exim, Iya. Bapindo, Iya. BBD, Iya. BDN. Itu. Iya. Iya kan? Terus ada lagi bank-bank yang lain buka tutup sekarang ini kan jadi kayak begitu. Nah sekarang pertanyaannya tuh aset-aset tanah itu kemana? Nah sama gini juga, mungkin nggak dulu kalau itu tanahnya hasil ngerampas? Tunggu dulu, tanah itu dulu tuh lebih longgar. Dulu lebih longgar. Girik bisa dijadiin jaminan. Iya. Iya kan, girik bisa dijadiin jaminan. Kalau sekarang kan mesti ketat. Iya. Iya kan, gue nggak ngerti ketat apa seolah-olah ketat. Sekarang seolah-olah harus pakai sertifikat. Iya kan. Kita puasa loh nak. Oh iya, astagfirullahaladzim. Mau apa noh? Kan pakai sertifikat, ya kan. Ada sertifikat hak milik, ada sertifikat HGB, gitu-gitulah. Sekarang. Iya. Ya kalau dulu girik bisa jadi jaminan, kalau sekarang nggak boleh sih. Nah masalahnya kalau dia giriknya dijadiin sertifikat kan jadi sertifikat palsu jadinya. Gitu ya. Iya, sertifikat asli tapi prosesnya palsu. Karena kita nggak ngerti itu, makanya di ATR BPN ada masuk di dalam tim itu. Ya, BPN lah. Nah, jangan sampai ini sampai ATR itu apa sih singkatannya? Agraria Tata Ruang. Agraria Tata Ruang. BPN, Badan Pertanahan Nasional. Jadi Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Badan. Iya, badan. Sekarang gue nggak ngerti nih. Kan kementerian. Iya, ATR dan BPN. Kementerian ATR, Agraria Tata Ruang. ya. Iya. Iya kan, Agraria Tata Ruang gitu kan. Iya. Badan Pertanahan. Nah agraria itu bahasa apa? Itu bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa aku nggak ngerti. Gue ngertinya tanah. Iya. Ya, jadi kan orang Indonesia ini paling pinter lah kalau soal memutarbalikkan lah, kalau membuat istilah. Ya kan, membuat istilah, mengkaburkan istilah. Oh ini ATR yang urusan, ini BPN yang urusan. Terus orang jadi gitu tuh. Ya udah, ini urusan tanah, udah titik. Tanah itu hukumnya ada girik, ada tanah adat, ada perponding yang kita tahu. Betul ya? Iya. Terus dijadiin itu sertifikat, ada hak pakai, hak ada namanya lagi hak penggunaan lahan, hak guna usaha, hak guna bangunan, ya kan? Ya udah, kan dari dulu standarnya ya itu. Iya kan, dari standarnya kan itu. Nah urusan BLBI ini kan 108 triliun katanya. Apanya 108 triliun? Jumlah totalnya yang mau dicari-cari ini. Dicari di mana? Apa yang dicari? Kan mesti dikembaliin katanya Mas. Kan nggak ngerti yang dikembaliin uang atau yang dikembaliin tanah. Nah kalau tanah nih Pak Pram, coba sekarang Pak Pram nih, itu kan Robert Sujasmin ini dari cerita BLBI ini, ujungnya itu kalau misalnya di perbankan itu kan ketika dia
nggak bisa bayar kan ujungnya dilelang masuk ke DJKN kan. Nah itu Robert Sujasmin aja segitu nggak selesai, ini 108 triliun gimana Pak Pram? Wah, itu BLBI kalau nggak salah itu yang masa lampau ya. Iya. Itu masa tahun 93-an. Enggak. 9 8. 97 itu. Iya 97 98. 97 98. Iya. Oh, Pak itu jam tahun berapa? siapa? Setahu saya sih 94. Oh mulai 94 kejadiannya ya. Iya, BLB diturunin. Oke. Oh diturunin uangnya ya. Oke. Uangnya. Soal Oke. terus sudah kita rontoknya dia 98. Oh, benar. Pas kejadian. Itu Pak tuh namanya. Iya, pokoknya itu BLB turun, orang saya menikmati banget lah itu pengusaha itu tahun 94, 93, 94 Oke. pengusaha. Nah, Terus kalau mamanya sekarang seperti yang tadi Pak Bagus bilang, itu kalau saya nggak salah itu kan masuknya bukan ke DJKN, kemana tuh? biasanya BPPN. Oh BPPN, iya. Betul. Iya. Jadi sekarang ini bukan DJKN lagi, DJKN itu kalau maunya punya baru nanti diopernya itu ke DJKN. Dari BPPN baru Dari ke DJKN. BPPN, ya, Oh, ke DJKN. oke. Itu jadi seperti kayak tanah-tanah yang di mana, yang di Kuningan, Iya, yang depan Grand itu kan ada tanah ini tuhnya dikuasai negara, ada pelangnya begitu kan. Iya, Itu iya. kan dulu bekas tanah Mbak Tutut kalau nggak salah. Mm-mm. Itu ada banknya dilikuidasi, kekayaan itu masuk ke dalam BPPN dan sekarang ada di DJKN. Itu yang depan Mega Kuningan segala macam itu ada, itu Iya, kayak iya. begitu. Nah, kalau tadi Pak Bagus bilang apa tuh, yang apa Pak Bagus yang tadi bilang tanda Pak Robert Sujasmin. Iya. Dia Sujasmin itu kan memang dia itu beda kasusnya. Itu tanahnya rekanannya PN Sandang, Iya, BUMN kan? BUMN yang Iya. dari Indonesia Sandang yang tidak bisa memenuhi apa atau tidak bisa memenuhi ini, akhirnya tanahnya disitakan begitu oleh industri Sandang. Iya. Ya, saya jadi jaminannya dimasuk ke Menteri Keuangan kan gitu, Iya. karena itu PN perusahaan negara kan gitu, industri Iya. Sandang. Beda sama tanah kalau kita minjem di kredit kan gitu Pak. Itu masuknya di lelangnya Malelang Bank. Oke. Lelang bank sendiri ya, mulai pengadilan negeri kan Iya. gitu. Contoh kasusnya seperti karena kakak saya, rumah kakak saya itu di Jalan MPR Cilandak itu, dia karena kongsi pinjem dijaminin oleh Bank Permata senilai 1,1 miliar. Ternyata macet, dilelang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar 1,6 dengan bunganya. Nah, itu yang terjadi, masa detik-detik dia mau dilelang itu udah mau habis, datanglah pembeli yang bisa menyamatin dia, dibayar 3 miliar itu, dipotong 1,6. Transaksinya di mana? Ya di Bank Permata dengan akte notaris ada di Bank Permata. Gitu. Sertifikatnya bisa balik sih. Iya. Kembali ke pemilik yang pembelinya, ya udah itu aja. Nah, gitu. kalau yang cerita yang bayangan Pak Pram yang 108 triliun BLBI ini gimana kira-kira? Ya kalau itu sih jaminannya banyak, itu kan fasilitas yang diberikan pemerintah, cuman dia nggak bisa balik. Jadi outstandingnya ya gede banget itu, urusannya kalau sekarang OJK lah, bukan urusan orang ini. Kalau saya itu kurang begitu paham yang itu tadi ya Pak, yang BLBI ya. Karena bidangnya kan saya devisa, dia pengawas bank, pemeriksa dan pengawas bank. Tapi ini pasti ribet lah ya ininya. Masih ribet lah, karena itu uang kita kan, uang kontan BI. Itu dipinjemin tapi nggak balik. Saya ingat waktu itu kan pengusaha itu gedenya dari situ. Oke. Ah sekarang Mas Bagus, itu kalau lihat kayak begini gimana dong jadinya? Ini Karena kalau dulu kalau nggak salah 650 triliun Betul. totalnya. Iya. Tapi kalau yang 108 triliun ini BLBI yang bank pemerintah ya berarti ya? bukan ini. Pokoknya kasus BLBI aja, bank ditutup. Dulu ada namanya Bank
Harapan Sentosa, Mm-mm. dulu ada Bank Mercu Buana, dulu ada itu tuh semuanya ditutup, dilikuidasi, dijadiin satu, terus dibenerin lagi. Itu lembaganya BPPN, Iya, ya. iya. Termasuk mungkin loh kalau ini BUMN pinjam uang. Hmm. Tadi BUMN pinjam uang namanya PN Sandang. Iya. Ya boleh aja PUMN. Atau rekanannya BUMN Iya. yang jadi kasusnya Pak Robert Sujatmi. Iya. Iya. Itu masuk semuanya. Ya, masuk semuanya. Masuk kan betul. Waktu itu dikeluarin Kepres, peraturan presiden di eranya Pak Harto justru dibikin BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Ya. Dah. Jadi BPPN itu sebetulnya Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Nah, di dalamnya Bukan tukang ngelelang barang. enggak. Iya. Badan. Oke. Iya kan? Bank ini ada aset. Iya. Aset itu ada dua. Iya. Ada aset namanya uang, ada aset tanah, ada aset emas di dalam Iya. bank. Iya. Iya. Di dalam bank tuh. Iya. Semua bank punya itu, Mhm. ya. Betul nggak Pak Pram? Ya. Jadi punya uang, tanah Punya sama uang, emas, tanah sama emas. sama surat berharga mungkin kalau ada ya. Atau kalau surat berharga tadi uang tuh dibikinin tuh. Oke, iya. Deposito dibikin itu Iya. malah ininya. Hmm. Kan ada kertas nih Iya. yang namanya deposito. Depositonya apa? Backingnya biasanya di dalam bank itu ada jaminan nih. Jaminannya yang tidak bergerak. Yang tidak bergerak itu ada dua, ya, emas. Iya. Itu kan tidak bergerak, Iya. barangnya ada, Iya. sama tanah. Iya. Nah, soal balik tanah. lagi nih soal tanah. Nah, soal tanah gini Mas, itu kan kalau sekarang kita dengar dari korban perampasan tanah yang udah jelas-jelas sertifikatnya di BPN saja gitu kan, mereka bikin lah dua gitu kan, dua-duanya asli, itu BPN tuh nggak bisa nyelesain, malah nyuruh ke pengadilan kan gitu. Ya ini orang-orang nih, terus sekarang dia dimasukin ke tim BLB, artinya penyelesaian BLBI kayak begini. Nanti kalau masih kelakuannya sama seperti itu, cuma nyuruh ke pengadilan doang atau gimana Mas? Tunggu dulu sekali lagi ya. Oke. Bener nggak Pak? Ini konfirmasi sama Pak Pram yang Iya. pernah kerja di BI. Iya. Bank itu ada dia bikin surat namanya deposito, namanya apa ya gitu-gitu ya. Iya. Ada lagi yang tidak bergerak. Iya. Tidak bergerak itu emas. Iya. Betul Pak? Pak Pram. Aset Siap Pak? yang berupa gedung sama itu. Ya emas. Iya. Terus asetnya apa lagi? Yang paling liquid emas. Yang bisa dimain-mainin di Indonesia, saya nggak ngerti di luar negeri. Saya ngertinya di Indonesia sih tanah yang bisa dimainin-mainin. Iya, Kalau iya. emas nggak bisa dimainin. Orang barangnya ada kok. Iya. Iya kan? Nah, Karena kalau pertanyaan- tanah itu yang ada mungkin sertifikatnya, tanahnya kan nggak mungkin ada di bank. Betul. Iya. Iya kan? Iya. Tanahnya kan nggak ada di bank, nggak dikarungin kan Eh, tanahnya. eh. Iya kan? Kalau emas ada di bank, Ada di bank. Kalau Namanya- tanah kan tanahnya nggak ada di bank kan? tanahnya nggak ada di bank. Sertifikatnya ada di bank. kan? Atau mobil Iya. bisa, Iya, iya. sertifikatnya mobilnya bisa di jalanan kan? Iya. Oke. Betul ya? Hmm. Setuju udah sepakat ya. Sekarang kita ngomong tentang tanah. Ini fokusnya kan tanah. Iya tanah. Saya nggak ngerti yang 180 108 triliun. 108 triliun itu. Hmm. Mudah-mudahan, Hmm. ini mudah-mudahan Mhm. berupa emas lantakan semua. Tapi saya ragu kalau itu mah. Hmm. Jangan-jangan tanah, Iya. lebih condong ke tanah. Iya kan pengalaman Jiwasraya, Asabri dan yang lain-lain terakhir-terakhir ini rata-rata tanah kan. Iya iyalah. Ini ya kan. Nah makanya pertanyaannya adalah kalau warga aja ngadu ke BPN nih, ini ada sertifikat begini kok di atas tanah saya. Kan dua-duanya BPN yang bikin. Iya. BPN nggak sanggup, suruh ke pengadilan. Iya. Sekarang suruh nyelesain 108 Kan nggak triliun. masuk 108 triliun itu saya lagi ya. Iya, iya. Ini mudah-mudahan Nah. kita kan berprasangka baik. Iya benar. Itu emas
lantakan semua, betul, bukan tanah. betul, Jadi gampang nyelesainnya. betul. Tapi kalau yang namanya tanah Iya, dan kecenderungannya itu, iya. nah ini saya ingat lagunya Oma Irama, Nah, namanya adu domba. iya, 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 Hah? iya. Di mana letak adu dombanya? Di pengadilan. Ini adu domba, dagang sapi. Kalau dagang sapi, tahu nggak dagang sapi? Pernah lihat belum dagang sapi? Sapinya nggak ada mas, talinya doang. Talinya doang. Nggak ada, iya. Nah, iya kan? Hmm. Ini bahaya. Jadi Satgas ini hati-hati. Satgas ini hati-hati. Kita berprasangka baik. Iya, Mudah-mudahan Mas lantakan iya, yang di. iya benar. Tapi kecenderungannya bukan. Betul. Iya kan? Kalau Mas lantakan mah enak, gampang. Oh, ini si punyanya si ini lari ke sana. Mas lantakannya di sini, orangnya lari. Iya. Iya kan? Iya. Nah, ini kan kenapa jadi diskusi yang serius. KSP bikin tim untuk penyelesaian konflik pertanahan. KSP. Itu tahun lalu kan bikin, sekarang tahun ini bikin lagi, nggak ada yang Jadi selesai. untuk Riau ya Pak ya. Iya, untuk macam-macam tanah kan. Nah, terus kita juga sekarang lihat nih, yang namanya mafia itu ternyata bukan hanya di tanah kan mas, pajak juga ada mafianya. Terus kemudian ikan ada mafianya juga, ya kan laut. Ini kan semua kok jadi mafia begini. Nah, saya justru berpikir yang peringatan dari Mas Bagus barusan, jangan-jangan bikin tim ini kalau nggak hati-hati justru nanti numbuhin mafia juga, ada adu domba juga. Gimana tuh caranya supaya itu nggak Makanya terjadi? tadi saya bilang saya mau berpikir, bentar lagi kita mudah-mudahan bisa diselesaikan ya. Tadi kita berprasangka semuanya berprasangkanya baik. Iya. Kalau ini bulan puasa, Iya, kita harapin ya Satgas tadi Dirjen Kekayaan Negara itu iya, ya dimudahkan kerjanya mhm, karena jaminan yang dicari itu emas lantakan, Iya. bukan emasnya Freeport yang masih di dalam tanah, Iya. ya emas lantakan. iya, Ya, karena itu yang paling gampang. Mudah-mudahan itu iya, emasnya ada di sini, orangnya pergi kemana-mana, emasnya disita. iya, Mudah-mudahan itu. mhm, Tetapi kecenderungannya bukan itu. iya, Kan kita nggak boleh fitnah, betul, iya kan? betul, Kita kan nggak boleh fitnah. Kecenderungannya aset itu tanah. Nah, Iya. tanah ini konflik, iya, ada mafianya iya, yang disebut FKMTI mafia tanah. iya, 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 Ya? betul, betul, Betul kan? betul. Mafia tanah. Ini harus disadarin, jangan ngarang. Ya, di tengah pandemi kayak begini jangan ngarang. Kalau sudah ngarang, tadi kan saya bilang agraria, yang bilang BPN, itu kan bahasa, tata bahasa. Udah bahasanya itu bahasa terang. Mendingan pakai bahasa terang. Satgas, nih, kasih juknis, cari emas Iya, lantakan yang dipunyai oleh misalnya Pak Pram 1 ton. nah, Jelas Nah, urusannya. maksudnya gini, Pak Mas. Pramnya ada di langit. Ya betul kan? nah itu tuh kenapa Iya. sekarang kita harus keras, ya mohon maaf ya harus keras dan tegas. Coba bayangin KPK aja, itu orang dalamnya bisa nyolong 1,8 kilogram emas yang jadi barang bukti. Itu kan luar biasa nih sekarang. Saya Kemudian- barusan baca koran truknya bisa lari, barang Nah. buktinya lari. Nah, kemudian juga pajak, iya pajak. Bukti-buktinya satu truk itu bisa hilang, lari lah gitu kan, hilang mudah-mudahan ketemu kan. Nah, kemudian bansos, ya kan bisa begitu juga gitu kan. Nah, ini nih kalau saya lihat bahaya gitu lah. Jadi menurut Mas apa pesan terakhirnya nih dalam diskusi pagi ini nih Mas supaya nggak makin mengerikan nih negara ini? Ini kita bersyukur ada Satgas tadi. Satgas tadi kalau dulu di zamannya Pak Jokowi yang pertama dan itu Menko Polkamnya Pak Wiranto, Ya,
namanya saber pungli. Oke. Ya. Sekarang ini lebih ditingkatin. Ada satgas. Iya. Nih. Ya. Iya. Dan diletakkan ini di Departemen Keuangan, dipimpin oleh Dirjen Kekayaan Negara, membawahi segitu banyak orang, beberapa instansi lah ya. Yeah. Mudah-mudahan tadi saya balik lagi, mudah-mudahan insya Allah di bulan baik ini ya tadi jaminannya tuh emas. Iya. Supaya kita nggak ini ya, kita mesti. Nah kecenderungannya tanah. Oke. Kecenderungannya tanah. Oleh sebab itu ada ATR, DPR di sini. Iya. Kalau enggak kan nggak sembarang presiden nulis saya. Iya. Bapak presiden loh itu yang Iya, betul. yang ini. Betul. Iya kan? Iya. Kalau saya belum pungli dulu tulisannya masih belum jelas tuh. Iya. Satgas tugas ini segala Iya. macam. Dan sekarang tetap jalan. Iya. Ini luar biasa. Di Menko Polhukam ada Saber pungli. saber pungli dan orangnya juga ada dirjen deputi apa tuh? Hukum. Iya. Deputi hukumnya ada di Satgas itu. Ya. Jadi bisa lebih dahsyat ini. Oke. Ini bisa lebih dahsyat. Oke. Nah, kalau gitu gini Pak Pram, coba menurut Pak Pram gimana? Ini kan kenyataannya nyelesain kasus Robert Sujasmin aja Kementerian Keuangan dan BPN kan nggak bisa kalau kita jujur ngomong apa adanya kan. Sekarang dikasih tugas yang gede gini, menurut Pak Pram gimana? Terus atau nggak harus bagaimana supaya bisa beres? Ya kayak tadi yang Pak Bagus bilang itu truk yang hilang tuh apa pajak yang hilang, pemerintahnya bisa ngejarnya yang kecil-kecil aja, suruh SPPT lah, suruh isi segala macam tuh itu rakyat kecil lah yang diuber-uber. Tapi kalau yang rakyat yang pejabat-pejabat belum tentu kan dia diuber-uber, suruh ngisi SPT segala macam. Gitu. Pegawai negeri banyak yang udah pensiun nggak ngisi SPT, sedangkan kita orang yang penghasilannya tidak tinggi harus ngisi SPT, kita rajin. Nah kembali tadi, ya sebetulnya sih bisa aja kalau pemerintah mau turun tangan, cuman kan di sini pemerintah selalu kan nggak pernah mau turun tangan membela rakyatnya. Seperti Pak Robert Sujasmin yang seperti beli tanah dari niat baiknya beli lelang negara itu kan tidak didukung oleh dia. Kenapa dong waktu dia mau laksanakan itu tidak ada ninjau dulu kan begitu. Terus tanahnya di mana, lokasi dipagerin atau dipatok ini milik negara kan enggak. Tanah soalnya di ngablakin begitu, masuk ke SKPT seseorang, didiemin aja, akhirnya kan kesian siang korban mau beli ya nggak Pak Bagus. Kalau dikasih pelang kayak seperti di Mega Kuningan, tanah ini milik negara, itu udah jelas-jelas nggak ada yang berani mau ngambil. Ya, kemarin 91 kenapa nggak dibegituin kan gitu. Dalam sita negara atau lelang negara kan ada begitu, bisa gitu. Dan dibantulah, kan kesian juga sudah beli 629 juta tahun 93, kan duitnya cukup besar. Cuman kan sampai sekarang kan pemerintah kayak lepas tangan, cuman janji-janji manis saja. Mau dibilang mau dibatarik ke pengadilan juga oke, mau diapain juga oke. Saya juga capek lah mau pemerintah ini. Kalau saya bilang sih nggak, meskipun ganti presiden kayak gimana pun juga, entah presiden sebaik apapun, mau sebaik Pak Jokowi kayak mau sebagai apa, tetap aja nggak jalan gitu, karena bawahannya juga tetap aja memble, kecuali kalau kita orang jadi menteri barulah gitu, kita ya ditakutin kali, kalau enggak kita setahun baru bisa keluar jadi menteri. Kalau suruh bersihin kita paling seneng kali Pak. Itu Pak Bagus apalagi jadi menteri apa kayak bisa dia bersihin korupsi, tindak gitu. Kalau saya sih sepakat dengan Pak Bagus lah, bagaimana idenya Pak Bagus itu masih dilaksanakan lah. Kalau bilang saber pungli itu mesti bentuknya waktu itu gimana Pak Bagus? Jadi saber pungli itu kan zaman Bapak Jokowi yang pertama. Iya kan, seperti yang pertama ya. Sekarang selain saber pungli ada Satgas. BLBI. Jadi intinya
presidennya nih kelihatan sudah bersungguh-sungguh berusaha ya. Iya, Tetapi tapi kenyataannya di bawahnya itu seperti tidak menjalankan melaksanakan. perintah, tidak menjalankan melaksanakan itu Perintahnya aja, perintah presiden, ya. aja, nggak mungkin presiden turun tangan kan Pak. Iya, semuanya nggak mungkin presiden sendiri Ini ya. penutup nih Pak, apa Oke. terus gini supaya gampang lah. Hmm. Satu saber pungli, Hmm. satu satgas. Hmm. Nah, dikasih pilot project aja. Hmm. Nah, proyek kerja cuma satu aja, nggak usah yang banyak-banyak. Proyeknya Pak Robot Sujatman itu aja lah, selesaiin itu. Oke. Jangan yang banyak-banyak itu. Ya. Nah, itu kan Dirjen Kekayaan Negara sebelah sini. Iya. Hmm. Ya kan, sebelah sini ada saber pungli. Hmm. Orang yang di sebelah, orang yang ada di sini nih saber pungli ini ada juga di sini. Hmm. Nih titiknya, harus ke titiknya kan harus fokus ya. Iya. Hmm. Betul kan? Iya. Ya, Iya, iya. fokusnya Tanah. tanahnya Robert Sujasmin. Sujas. Jadi Robert. kalau ini bisa nyelesain kasus Robert Sujasmin, maka kita punya harapan bahwa Satgas ini bisa nyelesain persoalan yang lebih Betul. besar ya. Bukan persoalan yang lebih besar. Ya Persoalan Indonesia. Ya persoalan Indonesia, tapi kalau nggak bisa nyelesain kasus Robert. Enggak usah selesaiin, Nggak enggak usah. bakal selesai persoalan Indonesia. Iya, oke kalau gitu. Mudah-mudahan didengar ini, makasih.